Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan afiat, sehingga kita alhamdulillah bisa kajian sedikit di sini insyaallah di tengah dinginnya cuaca, dan ini insyaallah Subhanahu wa taala akan lebih membesarkan pahala-pahala kita insyaallah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan insyaallah tema kali ini adalah pahala meminjamkan dan amanah melunasi. Tapi karena ini berkaitan dengan koperasi gitu ya, maka ana di kesempatan kali ini ngajak kepada bapak ibu-ibu untuk semangat agar kita itu membantu kaum muslimin, membantu untuk meminjamkan utang atau pinjaman kepada kaum muslimin, dan kita selaku yang meminjam harus apa? Amanah dalam melunasi. Taib, Islam itu sudah ngatur semuanya. Setiap hal-hal yang penting itu nggak mungkin nggak dibahas oleh Islam. Dan bahkan masya Allah tentang masalah utang piutang itu satu ayat khusus Allah bahas dalam surah Al-Baqarah, dari awal halaman sampai akhir apa? Halaman. Itu semua membahas utang apa? Piutang. Agar kita membantu kaum muslimin, dan orang yang meminjam, orang yang berhutang harus apa? Amanah, melunasi. Semua sudah dibahas dalam Islam. Dan bahkan ini diakui sendiri, masya Allah, oleh salah seorang yang dia itu non muslim, datang kepada Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat pun sudah dibahas. Apa kata Salman? Ajal. Iya. Segala suatu hal sampai buang hajat. Ini masya Allah ya, buang hajat dibahas dalam Islam. Apalagi dalam perkara utang piutang, pasti sudah dibahas oleh apa? Agama Islam. Maka kita harus ngerti bahwasanya ini membantu kaum muslimin adalah pahala yang besar, yang insyaallah Subhanahu wa taala amal soleh ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap harinya hitungan apa? Pahala. Taib, bagian pertama yang anda mau bahas adalah keutamaan dan pahala memberi pinjaman bagi kreditur yang dia itu memberikan apa? Pinjaman. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Ibnu Majah. Disebutkan, ra'aitu lailata usriya bi. Aku melihat ketika aku ini diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi di gerbang pintu surga. Di gerbang apa? Surga. Ketika di gerbang surga itu, maktuban, gerbangnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi'asyri amsalihah. Sedekah itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau kita sedekah kepada orang, minimal itu berapa kali? 10 kali. Sampai 700 kali lipat. Tapi minimal berapa? 10 kali. Wal qardu bi 18. Tapi kalau kita minjamkan untuk orang, pahala minimalnya 18 kali. Jauh enggak bedanya? Wallah jauh. Makanya dibandingkan antum sedekah, lebih besar pahala meminjamkan utangan kepada kaum muslimin. Yang kalau kita bersedekah itu 10 kali minimal, kalau kita pinjamkan istilahnya fulus, uang kepada kaum muslimin, itu berapa kali minimal? 18 kali. Hampir 2 kali lipatnya. Hampir apa? 20 kali lipat gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan 18 kali, dan itu lumayan banyak gitu. Lumayan apa? Banyak. Jadi kalau 100 ribu kita sedekah, kalikan 10 minimal. Tapi kalau 100 ribu kita pinjamkan untuk orang, berarti apa? Kalikan 18. Jangan berarti habis nih, agar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Masya Allah. Hadis Nabi kali 18. Masya Allah. Tapi ala kulli hal, Masya Allah,
Itu keutamaan untuk orang-orang yang meminjamkan kepada kaum muslimin untuk meringankan. Dan bahkan Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang membantu kaum muslimin, melapangkan hidup kaum muslimin ketika kondisi dia sedang susah. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan kondisi kaum muslimin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hidup dia ketika di hari apa? Kiamat. Itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan terus membantu hambanya selama kita masih membantu apa? Hamba Allah. Makanya Pak, Bu, jadi orang itu yang gampang bantu kaum muslimin, yang gampang apa? Mudah membantu kaum muslimin. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wallahu fi aunil abd. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya. Kalau mau ditolong oleh Allah, ingat, yang namanya kondisi ekonomi kita itu kadang di atas, kadang di mana? Di bawah. Kadang di bawah, kadang di bawah kali, gitu. Jadi ini terus berputar, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari-hari itu kami putarkan untuk kaum muslimin. Enggak mungkin orang tuh di atas terus ekonomi. Ada masanya di bawah, ada. Makanya harus kita ingat, wallahu fi aunil abd. Dan Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba tersebut selalu membantu apa? Hamba Allah yang lain. Tapi kalau dia malas membantu seorang hamba, malas membantu kawannya, malas membantu saudaranya, percayalah ketika dia di bawah nggak akan dibantu. Nggak akan apa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Masya Allah, dalam masalah utang piutang, kita memberikan piutang untuk kaum muslimin itu setiap hari bernilai sedekah sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh apa? Temponya. Jadi kalau kita pinjamkan untuk kaum muslimin 1 juta gitu loh ya, maka setiap harinya itu seakan-akan kita itu bersedekah berapa? 1 juta. Ini kan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sama pahalanya, Masya Allah. Makanya rugi kalau seandainya orang itu enggak memberikan pinjaman untuk kaum apa? Muslimin. Rugi, wallah rugi. Karena pahala sedekah setiap hari sebagaimana yang kita pinjamkan. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, man anzara mu'sira. Siapa yang memberikan tempo untuk orang yang kesulitan membayar. Udah jatuh tempo nih, kita kasih masa tenggang lagi gitu, Masya Allah. Kita kasih masa apa? Tenggang lagi. Falahu bikulli yaumin mithlihi sadaqah. Maka setiap hari itu sama saja kita bersedekah dengan nominal jumlah yang kita pinjamkan untuk dia. Ini kan berarti lebih mudah daripada apa? Sedekah lah. Kalau sedekah mungkin kita setiap hari 1 juta, tekor juga kita. Ini kita pinjamkan 1 juta, dia nggak bisa bayar, tangguhkan aja. Maka setiap hari seakan-akan kita sedekah berapa? 1 juta. Qabla an yahillad dain, sebelum hutang itu lunas. Selama dia masih nyicil, selama dia masih apa istilahnya kredit gitu, bayar lagi, kita kasih tangguhkan, kasih tangguhkan. Maka insya Allah Subhanahu wa taala itu akan dihitung apa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau udah jatuh tempo, dikasih masa tangguh lagi, itu 2 kali lipat pahalanya. Lewat lagi ternyata belum bisa bayar karena memang qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ada uzurnya. Maka Allah kasih apa? Pahala double lagi gitu terus. Kalau seandainya awalnya 1 juta, dikasih masa tangguh lagi, seakan-akan apa? 2 juta. Kalau seandainya udah datang masa temponya, dia masih untuk apa? Ngasih masa tenggang, maka dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis selanjutannya, fa idza halad dain. Kalau seandainya jatuh temponya itu sudah tiba gitu ya, masih dia kasih masa tenggang lagi, falahu bikulli yaumin mithlihi sadaqah. Maka dia mendapatkan pahala setiap harinya itu double sedekahnya, Masya Allah. Sesuai nominal yang dia apa? Pinjamkan. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bissawab. Jadi pahala itu terus sedekah. Apakah cukup sampai situ? Jawabannya enggak. Jawabannya apa? Tidak.
pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia di padang mahsyar. Dan perhatikan Bapak Ibu, kita di padang mahsyar itu butuh naungan Allah. Karena matahari itu didekatkan milan. Satu apa? Mil. Gak usah jauh-jauh. Kita ini sekarang coba cek di Google. Buka di Google. Jarak antara kita dengan matahari itu berapa mil. Hitung aja berapa mil. Ternyata Masya Allah ini didekatkan dengan milan. Satu apa? Mil. Habis gosong. Tidak ada yang mampu bisa menahan matahari kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan man anzara mu'sira. Jazakallah khair. Ini memang suaranya kayak gini dari kemarin. Jadi enggak apa-apa, antum enggak usah khawatir. Ya kalau udah hilang aja udah, Masya Allah. Enggak ada masalah. Ana udah kayak gini aja udah kayak sering udah gini. Ya namanya orang kalau udah kajian, ana biasanya memang kalau ini agak naik sedikit suaranya. Tapi kalau udah hilang ya udah qadarullah aja udah. Masya Allah. Ini dari kemarin nih, dari sejak di Bekasi. Ayo, Masya Allah. Nah, enggak ada masalah. Iya, qadarullah. Jadi kalau safari dakwah nih Pak, Bu, Masya Allah ya. Kita ini ada berapa kajian gitu sekali berangkat. Kalau seandainya ana agak ngangkat suara gitu kan, habis baterainya Masya Allah. Ayo. Enggak ada masalah Pak, udah biasa kita. Masya Allah. Taib, ini masih ada 2 kajian lagi ya habis ini. Ya antum doakan lah mudah-mudahan suara balik lagi. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Taib, Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir Pak. Masya Allah. Taib. Disebutkan Masya Allah. Man antara mu'sira. Siapa yang dia itu ngasih masa tenggang, memudahkan orang yang sulit untuk membayar hutang, awada'anhu. Bahkan dia hilangkan hutang itu, udahlah nggak usah bayar lagi gitu, Masya Allah. Maka apa kata Nabi SAW? Adhallahu Allahu fi dhillihi. Allah akan naungin dia di naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallah berarti besar pahalanya. Tapi jangan sampai antum itu memudahkan kaum muslimin, ujung-ujungnya dia malah apa? Meremehkan. Lihat kondisi orangnya juga. Ini ada orang ketika berhutang dia pula bawa hadis ini. Man anzara mu'sira. Akhi, Pak, tahu kan hadisnya? Siapa yang ngasih masa tenggang untuk orang yang sulit membayar, atau dia selesaikan hutang itu dengan apa? Sedekah, maka Allah akan naungin dia pada hari apa? Kiamat. Ya udah, lepaskan aja hutang itu dia. Ini nggak bisa. Ini hadis untuk nyemangatin kaum muslimin yang dia itu meminjamkan untuk kaum muslimin, bukan untuk orang yang apa? Berhutang. Ada sebagian orang Masya Allah, nggak apa-apa kita ini apa bermaksiat. Innallaha ghafurun rahim. Allah maha pengampun lagi maha apa? Penyayang. Ini ngawur ini. Harusnya orang berbuat dosa, ayat yang dipakai innallaha syadidul iqab. Allah tuh hukumannya apa? Keras. Itu yang harus apa? Dipakai. Namullahu alam bisawab. Dan bahkan Masya Allah, kita meminjamkan kaum muslimin, ini anak semangatin juga, itu sebab dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan oleh siapa? Allah SWT. Jadi banyak sekali fadilah. Wallah, fadail itu banyak banget. Makanya dibandingkan antum nabung di bank konvensional, wallah rugi antum. Antum udah tahu nih ada koperasi gini ya. Kalau ana tahu, tapi nggak tahu. Kalau ana di sini, kalau ana di sana nggak tahu ada koperasi kayak gini. Setahu ana belum ada. Tapi ini ada murni memang pinjaman, bukan bisnis ini. Bahkan digaji nggak digaji kan? Nggak digaji sama sekali. Yang nyatat pun nggak digaji. Semua lillahi tabaraka wa ta'ala. Semuanya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ana tahu nih, ana masukkan fulus ana di sini. Kalau ana tahu, ana masukkan fulus ana di sini karena ana tahu fulus ana ini digunakan untuk apa? Minjamkan kaum muslimin. Ana nggak hilang hak ana juga ada. Ana kan masukkan di situ, insyaallah. Dinongin oleh Allah, pahala dihitung pahala apa? Sedekah. Antum masukkan ke bank konvensional, nggak dapat pahala antum. Nggak dapat apa? Pahala. Ini dapat pahala, Masya Allah. Apalagi yang minjamkan ini kaum muslimin yang meminjam. Kaum apa? Muslimin yang dia memang sehari-hari tujuannya untuk mencari maisha yang halal. Dia itu sujud untuk Allah Azza wa Jal. Wallah rugi antum nggak masuk. Taib, yang berikutnya di sini sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kisah orang terdahulu sebelum umat Islam.
sebelum Nabi diutus. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kana rajulun yudayinun nas. Ada seseorang yang kerjaannya hobi banget ngasih pinjaman ke orang lain. Hobi. Bayangin apa? Hobi banget, Masya Allah. Fakana yakulu li fata. Akhirnya dia ucapkan untuk apa pemudanya atau istilahnya pembantunya yang masih muda. Dia mengatakan idza ataita mu'sira. Kalau engkau datang menagih hutangnya dia dan dia kondisinya lagi sulit-sulitnya, fatajawaz anhu. Jangan dipaksa minta sudah. Udah maafkan saja. Kasih masa tenggang lagi. Jadi dia ini bosnya. Dia ngomong kepada karyawannya. Kalau engkau datang nih nagih hutang-hutang, ternyata dia mu'sir, dia enggak mampu, tajawaz anhu. Udah biarkan aja enggak apa-apa. Maafkan dia, la'allallah yatajawazu anna. Mudah-mudahan Allah itu apa? Memaafkan kita. Masya Allah. Ternyata betul kata Nabi SAW. Falaki Allah. Ketika dia meninggal, dia ada beberapa dosa yang dia kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Fatajawaza anhu. Maka Allah maafkan dia sebagaimana dulu dia hobi memaafkan kaum muslimin. Pak, kalau orang mudah memaafkan kaum muslimin, nggak mungkin dia ini lebih pemaaf dibandingkan siapa? Allah. Kalau dia maafkan kaum muslimin, ya pastilah Allah lebih pemaaf dibandingkan dia. Nggak mungkin ada makhluknya lebih pemaaf dibandingkan siapa? Allah. Sedangkan antum tahu sifatnya Allah itu adalah sebagaimana doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau ni maha pemaaf dan engkau cinta untuk memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Makanya ini sebab dia nah itu apa? Dihapuskan dosa-dosa dia yang lalu, yang dulu dia kerjakan, sebabnya karena dia hobi untuk apa? Membantu kaum muslimin. Maka saran anak, antum masukkan fulus antum ke sini, bantu kaum muslimin. Mudah-mudahan tiap hari dosa kita dihapuskan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Masya Allah disebutkan juga membebaskan utang itu kebaikan utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Membebaskan itu udah nggak usah bayar lagi gitu. Tapi ini nggak bisa kalau di koperasi. Kalau di koperasi itu nggak sembarangan karena dia terikat dengan apa? Lembaga. Kalau secara pribadi gitu ya, pribadi ke pribadi silahkan. Tapi kalau ternyata kita ini terikat dengan lembaga, ini kan berkaitan dengan hak-hak orang lain. Kalau kita memaafkan belum tentu orang lain apa memaafkan. Ini tetap harus bayar. Tapi kalau pribadi ke pribadi, antum mau maafkan silahkan. Semuanya hutang dia dianggap lunas, silahkan. Dan ini kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata dia masih memiliki kehidupan untuk membayar, memiliki kehidupan yang sulit untuk membayar hutangnya, maka apa? Fanadhirah. Tolong untuk kita apa? Kita kasih masa tenggang lagi. Ila maisarah, sampai dia mudah untuk membayar apa? Utangnya. Semisal dia ada utang kepada kita, dia ternyata kondisi kena musibah, banjir kah, barang-barangnya banyak hilang kah dan sebagainya, fanadhirah. Kasih masa apa? Tenggang. Sampai kapan? Ila maisarah. Tanyakan, antum kira-kira bisa kapan? Oh insyaallah bulan sekian Pak. Fadhal, enggak apa-apa, bulan sekian. Tapi apa kata Allah? Wa anta saddaku khairun lakum. Kalau kalian lepaskan utangnya dalam bentuk sedekah, khairun lakum, itu jauh lebih apa? Baik. Tapi kalau kita terkait dengan koperasi, jangan sampai kita kayak gitu, nggak bisa. Itu mau nggak mau harus apa? Bayar. Karena ini berkaitan dengan hak orang banyak. Kalau pribadi ke pribadi silahkan. In kuntum ta'lamun. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan apa? Lepaskan itu karena kebaikannya sangat apa? Sangat banyak. Wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah, terakhir nih disebutkan kita menyelamatkan wajah saudara kita seorang muslim. Kalau kita bantu apa? Pinjamin hutang. Karena kenapa? Karena orang kalau seandainya dia memiliki kebutuhan, dia itu nanti takutnya akan minta. Ahsan kita bantu sebelum dia jadi apa? Pengemis. Itu termasuk kita ini menjaga wajahnya kaum muslimin. Karena nanti orang yang minta-minta pada hari kiamat itu besar hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin. Kalian akan terus meminta, hobi meminta, minta terus
Sampai nanti pada hari kiamat dia datang kondisinya wajahnya nggak ada sekerat daging, tengkorak. Makanya kalau antum melihat nanti pada hari kiamat ada orang wajahnya tengkorak, ini tukang apa? Minta-minta. Kita pengemis, kita bisa tahu nanti pada hari kiamat. Oh ini orang hobi minta, ini ketahuan. Oh orang ini hobi azan. Itu orang hobi azan itu kalau seandainya lehernya apa? Panjang. Itu kita akan tahu. Kalau ada orang datang pinggangnya itu sebelah, apa tandanya? Nggak adil dengan istrinya. Tuh kata ibu-ibu, masya Allah. Kalau ibu-ibu paling cepat dah gitu. Iya, takut. Iya, nanti kalau seandainya kita datang pada hari kiamat, ada yang stroke gitu ya. Jadi memang poligami itu ibadah yang halal yang ada ancamannya. Ya utang sama poligami. Utang sama apa? Poligami. Utang tuh halal, poligami itu halal. Tapi ada apa? Ancamannya. Yang halal ada ancamannya itu. Nanti pada hari kiamat datang dalam kondisi apa? Wasyikuhu ma'il, stroke orangnya. Iya. Udah stroke di dunia, stroke pula di mana? Di akhirat, masya Allah. Jadi mereng kayak gitu. Nah orang yang berhutang juga sama. Orang berhutang juga apa? Sama wajahnya itu tidak ada apa? Berhutang lagi afwan. Minta-minta itu wajahnya tidak ada apa? Tidak ada sekerat daging pun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Taib. Sekarang kita akan membahas adab dan etika ketika kita memberi utang. Yang pertama, jangan ada sikap alman. Alman ini ngungkit-ngungkit. Dulu saya pernah bantu engkau. Dulu saya berjasa untuk engkau. Saya udah pinjamkan untuk engkau. Wallah enggak usah. Hatta kita bersedekah enggak usah ungkit-ungkit. Kalau dulu kita pernah membantu dia dan dia lunasi itu ya, enggak usah ungkit-ungkit lagi. Kata Allah wala tamnun. Jangan ungkit-ungkit jasa kebaikan kita. Ya Allah, wallah jasa baik itu kecil. Malu untuk diungkit. Malu untuk disebar-sebar, enggak usah. Sedekah kita ungkit-ungkit. Dulu saya yang bersedekah. Dulu saya yang berwakaf. Isyhad. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kalian, pahala membantu kaum muslimin. Sebabnya dua hal. Bil man, dengan cara ngungkit-ngungkit. Yang kedua, wal adha, menyakiti perasaan orang yang kita bantu. Dulu gini, dulu gitu dan sebagainya. Itu jangan sampai ada di kita. Kemudian yang perlu kita ketahui ketika kita meminjamkan jangan sampai ada mengambil keuntungan karena jatuhnya itu apa? Riba. Maka ini hebatnya koperasi. Ana baru tahu juga, masya Allah. Ini koperasi memang murni pinjam meminjam. Bukan lagi, makanya Ana sampai kemarin Ana bilang ke Pak Haji masalah operasional orang yang apa mencatat nggak digaji. Makanya Ana bilang anak kasaran kemarin kenapa nggak dibuat untuk apa jual beli gitu, tujuannya untuk bisa membayar apa orang yang mencatat. Karena Allah capek loh Pak, mencatat tuh capek, mencatat tuh apa capek, karena memang perintah utang piutang itu harus detail sedetail-detailnya. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktu. Sekecil apapun, kalau dalam masalah utang piutang itu harus tercatat serapi mungkin kata Allah. Jangan sampai nggak dicatat. Kalau nggak dicatat, orang yang ini yang mencatat dia lalai, dia yang akan bertanggung jawab. Kalau dia hilang duitnya, dia yang bertanggung jawab. Kan nggak enak kan? Kita bantu, duitnya hilang, kita yang ganti. Ini, masya Allah berat banget gitu. Tapi ada yang mau nyatat itu. Dari Anda nggak tahu siapa yang mencatat dari antum ya, Anda nggak ngerti. Tapi ini pahala Allah besar banget nih pahala orang. Ini sampai hari kiamat dijumpa insya Allah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan selamatkan mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Karena wallah berat itu, berat. Ini Anda setahu Anda ini memang murni betul-betul apa? Pinjam meminjam tanpa ada ngambil keuntungan sedikit pun. Dan ini masya Allah hebatnya seperti itu. Nah tapi kalau ngambil keuntungan pinjam utang piutang ini nggak boleh. Kalau jual beli silahkan gitu. Tapi kalau utang piutang itu nggak boleh. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Beliau mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat di situ maka hukumnya apa? Riba. Dan riba sekecil apapun hukumnya dosa besar. Wallahu alam bissawab. Kemudian kita ketika menagih
menagih dengan cara lemah lembut. Ini adab besar dan hampir hilang adab ini di kalangan kaum muslimin. Ada 3 yang disebutkan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. 3. Kalau bisa jadilah 3 orang ini. Kalau bisa, jadilah 3 orang ini kalau bisa. Hadis itu jelas, hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang samhan idza ba'. Mudah ketika dia itu apa? Menjual. Maksudnya enggak dipersulit. Ada orang menawar barangnya selama kita untung, kasih. Dia itu lebih mudah gitu loh ya untuk menjual barang dia. Wa idza ishtara. Yang kedua sifatnya apa? Allah merahmati seseorang samhan idza ishtara. Dia itu mudah ketika membeli. Makanya ibu-ibu kalau beli barang itu tolong jangan tawar tuh yang enggak dipikir-pikir. Berapa bajunya? 100.000. 40.000 aja lah. Masya Allah bu, itu ngeri banget. Karena walhamdulillah punya istri nggak kayak gitu. Wallah kalau seandainya ana di samping orang gitu ya jalan nawarin barang dari 100.000 ke 40.000, malu ana nutup muka ana. Wallah na'am sahih. Ini hadis Nabi itu ada. Hadis Nabi itu ada. Allah merahmati seseorang samhan idza ishtara. Dia itu mudah dalam membeli. Tidak nawar tuh sadis banget gitu. Mau naik becak. Berapa bang dari sini ke sana? 20.000. Ada gitu pak ya? Masya Allah. Masya Allah. Iya pengalaman Insya Allah. Oh ada ya. Oh Insya Allah. Iya kalau ana, wallah nggak tega, wallah nggak tega. Makanya ana belanja itu nggak bisa di pasar ana. Ana tuh belanja tuh selalu online. Kenapa? Kalau harga online tuh harga pasti. Di pasar ana tuh susah untuk nawar tuh susah ana, nggak bisa. Berat ana untuk nawar tuh. Kalau ana mampu ana beli, kalau ana nggak mampu ana nggak akan beli. Udah gitu aja di pasar. Makanya jarang ana masuk pasar. Ana tuh cuma belanja apa? Online. Kalau kemahalan, kalau ana pernah beli, masya Allah, mahal banget ini. Trauma akhir itu. Trauma untuk belanja, berarti ditipu gitu, masya Allah. Tapi nggak bisa nawar ana gitu. Karena memang ada hadis Nabi SAW. Makanya kalau antum beli, kalau bisa jangan nggak usah nawar. Nggak usah nawar. Kalaupun nawar sewajarnya gitu loh. Jangan sampai dari awal 20.000 ditawar berapa 5.000 Allah sakit hati orang ditawar itu, masya Allah. Iya kata keuntungan nggak ada apa keuntungan nih. Naudzubillah. Ini ibu-ibu nih kan. Iya ibu-ibu biasanya itu tukang tawar, masya Allah. Tukang apa? Tukang tawar, insya Allah. Jadi iya insya Allah. Taib yang ketiga bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, samhan idza qadha. Orangnya nih mudah ketika nagih hutang. Maksudnya ketika dia belum bisa bayar, ya sudah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa pak, sudah, nggak usah diingat-ingat sudah. Ya Allah sudah, lepas aja udah, aman-aman. Bulan depan insya Allah masih panjang hari kita. Nah ini kita nyemangatin dia kan, masih panjang hari kita insya Allah. Itu orang yang apa? Mudah dalam apa? Menagih hutangnya. Na'amullah alam bisawab. Kemudian adab yang berikutnya penting ini untuk jaga rahasia peminjam. Kecuali orang-orang dalam lo ya. Kecuali orang-orang dalam ya pasti mau nggak mau harus tahu administrasi kan gitu. Tapi jangan sampai orang di luar itu yang ada kebutuhan itu tahu. Kalau bisa jaga aib itu. Karena minjam itu adalah kebutuhan ekonomi yang harusnya orang tuh nggak tahu. Yang harusnya itu adalah urusan privasi. Ini jangan jadi sampai jangan sampai apa? Publik tahu. Yang lucu di kita itu ada namanya rahasia, tapi umum. Anda nggak tahu rahasia itu yang khusus. Ini jadi rahasia apa? Umum. Gimana Anda? Wallah orang Indonesia tuh gitu aneh udah. Orang Indonesia itu entah kenapa jadi rahasia umum udah. Ada istilah rahasia umum. Setahu Anda cuma di sini. Di Arab tuh nggak ada rahasia umum. Ya rahasia. Nggak ada rahasia umum. Maka orang Indonesia tuh suka aneh-aneh kadang-kadang. Inilah antum jangan percaya sama manusia. Wallah jangan percaya sama manusia. Antum datang kepada saudara antum, sini, ana mau curhat sama antum. Antum jangan gitu, insya Allah bocor. Nanti apalagi emak-emak, bocornya betul-betul lebar.
Emak-emak itu bocoran lebar banget gitu. Iya, masya Allah. Iya, mulainya awalnya, masya Allah. Bu, sini bu. Ana mau cerita. Jangan ngomong-ngomong ya. Nanti ini ibu yang pertama manggil ibu yang kedua. Bu, sini bu. Jangan ngomong-ngomong ya. Yang ibu kedua manggil ibu ketiga. Jangan ngomong-ngomong ya. Jadi rahasia apa? Umum. Padahal hadis Nabi itu wallah jelas banget. Beliau mengatakan masya Allah. Idza haddatsakum rajulun tsumma iltafat. Kalau ada orang ngajak bicara kepada kalian, kemudian dia nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, fahiya amanah. Tanpa dia ngomong, jangan ngomong-ngomong pun itu simpan, masya Allah. Cuma nengok sana, nengok sini. Ini udah nengok sana, nengok sini. Jangan ngomong-ngomong ya, masih bocor. Masih apa? Masih bocor. Maka itu yang perlu kita ketahui, simpan aib kaum muslimin. Nanti di akhir insya Allah, kecuali dia berhutang tapi enggak nggak bayar. Nanti insya Allah akan Anda sampaikan solusinya. Gimana nanti akan Anda sampaikan insya Allah. Yang nggak bayar-bayar ini ada caranya insya Allah. Dan mudah, cara nagih itu mudah. Nanti insya Allah akan anda bahas. Taib. Kemudian untuk debitur yang tukang atau yang meminjam gitu, maka kewajiban dan amanah adalah dia melunasi sejak awal. Namanya hutang itu hak orang. Itu kita ngambil hak orang, tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Tapi itu hak orang loh ya. Ingat, itu hak orang. Kita ambil dengan cara yang benar. Karena dia masih meminjamkan. Dia bolehkan, dia izinkan. Tapi ingat, harta itu harta siapa? Orang. Dipinjamkan untuk sementara, wajib kita balikkan. Maka apa hadis Nabi SAW? Man akhada amwalan nas. Siapa yang mengambil harta orang. Bukan harta dia itu. Dia kalau meminjam itu ingat harta manusia lain, harta orang lain. Maka apa? Kalau dia niatkan yuridu adaah, dia minjam fulus itu, tujuan dia memang mau dia lunasi, adallahu anhu. Maka Allah akan mudahkan dia melunasi utangnya. Masya Allah. Allah akan mudahkan untuk lunasi apa? Hutangnya. Maka yang perlu kita ketahui, ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat dulu. Yang penting apa? Niat harus gitu. Sebaliknya, waman akhadha amwalan nas, yang mengambil harta manusia, yuridu itlafaha. Tujuannya memang dia nggak mau bayar, memang mau ngambil harta orang doang gitu. Itu terjadi. Atlafahullah. Allah akan susahkan dia untuk membayar itu. Allah akan habiskan hartanya. Jadi duitnya itu habis-habis saja. Dan akhirnya sulit untuk apa? Membayar. Apalagi utang ini masya Allah itu amanah. Utang apa? Amanah. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah amanah, masya Allah. Beliau itu al-amin. Beliau itu apa? Al-amin. Orang yang amanah. Dan bahkan wallah ajibnya Nabi SAW itu ya. Kalau beliau dititipin barang, dititipin apa? Barang. Yang nitipkan ini musuhnya. Nabi jaga sebaik mungkin dan Nabi akan balikkan. Kalau ada yang nitipkan, kalau datang dia utuh dibalikkan. Apalagi berhutang. Tidak ada satupun orang yang Nabi pinjam fulusnya, pinjam hartanya, hatta orang Yahudi, kecuali Nabi akan bayar. Kalau seandainya Nabi kira-kira ini akan sulit gitu ya, Nabi apa gadaikan barang, tujuannya kalau kesulitan nanti bayarnya pakai apa? Barang tadi digadaikan. Dan ini terjadi. Nabi ketika meminjam fulus, meminjam harta dari salah seorang apa Yahudi. Dan ini sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melunasi amanat-amanat, mengembalikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Maka utang ini adalah amanat dari Allah Azza wa Jalla. La takhunullah. Jangan khianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasulullah sallam, wa takhunu amanatikum. Dan kalian berkhianat kepada apa? Amanat-amanat kalian. Maka masya Allah, kalau udah bisa lunasi, bayar. Jangan tunda-tunda. Ana pernah beberapa waktu yang lalu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada salah seorang ikhwah mengatakan, "Ustaz, gimana nih Ustaz, hukum seseorang udah ngaji, dia hutangnya tuh ratusan juta. Dia ini udah jatuh tempo, tapi malah dia itu berangkat umroh bersama keluarganya, utang yang jatuh tempo nggak dibayar." Ana bilang zalim. Apa? Zalim.
Karena orang yang memberikan pinjaman itu butuh dana. Jangan antum enak, oh enggak dia orang kaya. Loh, sekaya-kayanya orang tuh fuqara. Sekaya-kaya orang tetap ada apa? Kebutuhan. Antum ceklah Pak, orang-orang kaya di luar sana. Enggak mungkin Allah jadikan dia enggak butuh kepada Allah. Pasti ada kebutuhan. Semakin kaya seseorang, kadang-kadang pun utangnya semakin besar. Semakin kaya orang, utangnya kadang-kadang semakin apa? Besar. Kebutuhan semakin besar. Jangan antum, oh enggak, oh fulusnya banyak. Oh enggak, orangnya orang kaya. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Sekaya-kayanya orang tetap ada apa? Kebutuhan. Ana bilang zalim ini orang. Ana bilang karena umrah hukumnya apa kalau seandainya itu umrah itu antara dia dengan siapa? Allah. Ini wajib, hukumnya wajib tapi kalau mampu. Haji saja itu wajib kalau mampu. Apalagi cuman umrah. Kalau dia ada hutang berarti dia tidak mampu, maka bayar dulu utangnya. Karena bilang karena yang namanya utang piutang, kita meminjam harta orang itu hablun minan nas. Urusan kita dengan apa? Manusia, beda. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang sudah mampu membayar, dia tunda lagi. Zulmun ala sebuah apa? Kezaliman, na'am. Dan kita perlu tahu sebaik-baik orang itu adalah yang paling baik cara membayarnya, Masya Allah. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita SAW. Beliau mengatakan inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang melunasi hutangnya dengan cara yang baik. Maksudnya gimana? Kalau seandainya kita berhutang, bayarlah hutang itu tepat apa? Waktu. Yang paling baik kayak gitu. Dan ternyata kata para ulama pun kalau kita tambahkan dari utang nominal utang kita itu nggak ada masalah selama tidak disyaratkan. Selama nggak syaratkan. Masya Allah, jazakallah khair Pak, antum udah bantu ana. Faddal. Kita berhutang 1 juta, kita balikkan 1.500.000 misalnya. Ini contoh aja. Loh, ini kok dilebihkan? Nggak apa-apa, ana berterima kasih sama antum. Faddal, ambil. Selama nggak disyariatkan, antum boleh terima, silahkan terima. Yang penting nggak dia disyaratkan. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Dan ini bahkan kata Syekh Saleh Fauzan adalah amal terbaik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi itu ada namanya utang onta yang masih kecil. Nabi pernah berhutang onta. Nabi beli onta yang masih kecil. Nabi bayar dengan onta yang umurnya besar. Jadi onta kecil dibayar dengan onta yang apa? Besar. Nggak ada masalah. Harusnya utangnya sama. Onta kecil 2 tahun, misal berapa tahun, dibayar dengan berapa tahun gitu, harus sama. Tapi ternyata Nabi bayar dengan onta yang lebih besar, lebih tua gitu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu membayar dengan cara yang lebih tanpa disyaratkan. Kalau disyaratkan hukumnya riba, dan ini riba yang haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Masya Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang udah mampu nggak mau bayar utang, maka halal kehormatannya untuk disebut ini orang tukang berhutang tapi nggak mau apa? Bayar. Silahkan. Makanya Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan layul wajid. Orang yang sudah mendapatkan harta untuk melunasi hutangnya tapi dia masih tunda terus, yuhillu irdahu wa uqubatah. Maka halal bagi dia untuk kehormatannya disebut, yang kedua untuk dihukum. Halal. Makanya ada sebuah kampung, ini ajib banget. Kampung itu tertulis rentenir diharamkan masuk ke sini. Di tempat antum gitu enggak? Ada tulisan itu enggak? Belum kan? Oh Masya Allah. Antum tulislah. Antum tulis. Ini di sebuah kampung ditulis rentenir dilarang masuk, haram masuk. Tapi ada salah satu dosen kami, Ustadz Yasir namanya. Beliau di Jember, Masya Allah. Ustadz kami itu Ustadz Yasir, ketika baca itu rentenir diharamkan masuk, beliau nanya ke kepala desa ketika itu, ini gimana nih? Kata beliau, apakah kaum muslimin di sini, masyarakat di sini itu nggak butuh lagi pinjaman? Oh butuh Ustadz. Terus gimana caranya? Tetangga yang minjamkan. Kaget loh Ustadznya. Biasanya orang kalau dipinjamkan fulus, ada aja orang-orang yang tidak mau apa? Bayar. Gimana cara nagihnya? Beliau nanya kepada kepala desa. Oh di sini Ustaz, gampang cara nagihnya. Kapan?
Kalau seandainya udah jatuh tempo, ditagih nggak mau bayar, maka namanya disebut ketika khutbah Jumat. Fulan ibn Fulan punya hutang sekian juta, bayar. Antum gitulah. Setuju? Setuju. Khutbah Jumat nanti sebutlah. Antum titip ke khotib. Ustadz, kami nitip Ustadz ya. Ini antum baca kertas ini. Bapak Fulan ibn Fulan punya hutang sekian juta, jatuh tempo, bayar. Nggak ada yang nunda-nunda pembayaran. Takut disebut namanya. Takut apa? Disebut memalukan istrinya, memalukan anak-anaknya. Anaknya dengar, malu. Antum praktekkan gak itu? Nanti praktekkan. Tapi kalau sini insya Allah bayar semua ya, masya Allah. Iya, insya Allah. Tapi bisa disebutkan itu. Wallah halal, udah. Kalau berkali-kali dia nggak mau, sebut aja udah. Sebut aja. Itu kepala desa. Kan desa yang ngomong kayak gitu. Insya Allah. Oh iya betul juga. Duluan lo baterai anak dari tadi, masya Allah. Kalah dia, masya Allah, ya. Masih kuat, masya Allah. Taib. Jadi ala kulli hal yuhillu irdahu, halal kehormatannya. Yang kedua wa uqubata, halal untuk dihukum, penjarakan. Halal untuk dihukum, penjarakan. Antum bawa ini, tapi susahnya hutang itu bukan pidana, tapi hukum apa? Perdata. Ini susahnya. Beda loh Pak, pidana sama Beda antara pidana sama perdata. Utang piutang ini perdata. Maksudnya tuh ya hukum perdata. Jadi agak mungkin keringanan tuh masih banyak celah-celah untuk diringankan gitu. Tapi ala kulli antum bisa untuk dibawa ke ke ranah hukum. Naam. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kalau ternyata kita nggak ada kebutuhan untuk berhutang, jangan berhutang. Kita ini Allah kasih rezeki. Udah matiin. Iya. Kalau kita nggak ada kebutuhan, jangan hobi untuk meminjam, kecuali meminjam untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Allah kasih rezeki untuk kita untuk kebutuhan hidup. Silakan antum berhutang. Kalau ada kebutuhan hidup kita yang belum tercukupi, contoh anak kebutuhan untuk sekolah, silakan pinjam. Antum butuh modal dagang, fadhal minjam. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, contoh beli motor dia semisal motor NMAX, padahal dia sebenarnya cukup untuk motor Astrea. Astrea murah kan? Afwan kalau motor Astrea Pak ya. Iya udah langka, tapi di tempat kami Astrea tuh masya Allah yang zen banget, jarang rusak. Kalaupun rusak di servis murah. Tapi ada orang tuh gengsi, nggak mau naik Astrea, maunya naik NMAX. Sebenarnya istilah fungsinya itu sama. Fungsinya sama-sama untuk tunggangan, bawa kita dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tapi memaksakan diri. Astrea berapa harganya kalau di sini? 5, NMAX 30 juta. Kalau kita bukan orang yang touring, bukan orang yang suka hobi touring, kita bukan orang bikers, ya udah naik aja Astrea. Apa masalah? Naik Astrea. Dan Bapak Ibu tahu masya Allah ya. Nabi saking tawadhu'nya, Nabi itu presiden lebih tinggi daripada presiden. Presiden ini itu cuma satu wilayah, Indonesia. Antara Indonesia dengan Malaysia itu kan beda kan, Perdana Menterinya dengan presiden kita kan beda. Kalau Nabi SAW itu mau Malaysianya, Indonesianya, Iraknya, semua itu pimpinannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW lebih tinggi. Naiknya keledai. Keledai ini hewan tunggangan yang paling susah diatur, sikit-sikit mogok. Itu keledai, sikit-sikit ngasih makan. Kalau nggak datang, nggak pergi dia. Nah kalau motor antum sikit-sikit mogok, keledai lah itu. Keledai. Kalau sikit-sikit mogok susah diatur, masya Allah. Itu keledai. Nabi naik keledai. Nabi itu keledai beda sama onta. Onta itu masya Allah patuh dia. Kuda itu patuh. Kuda, keledai, kuda, onta. Yang paling susah itu apa? Keledai. Himar, ma'ruf himar. Bebal. Antum bawa keledai,
Masya Allah. Antum arahkan ke kiri, belok kanan dia. Siapa yang sen kiri belok kanan? Mama kan. Keledai itu gitu. Antum suruh ke kiri, ke kanan dia. Wallah bebal keledai itu. Antum coba aja naik himar. Kalau nggak percaya, bebal ya na'udzubillah, bebal keledai itu. Makanya Allah tuh paling benci dengan apa? Keledai. Suaranya pun Allah benci. Suaranya itu Allah benci. Suaranya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling dibenci Allah, suara apa? Hamir. Makanya suara klakson motor tuh diperbaikin. Jangan kayak apa? Kayak ringkikan apa? Keledai. Insyaallah ya. Jadi ala kulli di sini yang perlu kita ketahui, Allah akan kasih rezeki untuk kita tuh sesuai kebutuhan hidup. Bukan gaya apa? Gaya hidup. Kalau gaya hidup, wallah antum gak akan selesai ini. Teknologi, kendaraan, mobil dari zaman dulu. Kijang peta itu. Muncul Kijang Innova. Innova pun udah ganti lagi sekarang. Innova Ribbon, Innova Zenik. Gak tahu Innova sekarang ini pakai nama Kijang juga gak? Atau udah hilangkan Kijangnya? Tapi Kijang dari zaman dulu itu Kijang itu. Nanti akan apa? Ganti lagi. Kalau kita mau ngikutin itu setiap zaman, wallah habis. HP juga sama, tablet juga sama, laptop juga sama. Kalau kita setiap datang yang baru ganti lagi, datang baru ganti lagi, gak ada kebutuhan. Wallahiladzim sampai mati pun gak akan selesai itu urusan. Banyak orang minjam tujuannya untuk apa? Beli handphone. Minjam tujuannya untuk apa? Sebenarnya handphonenya masih yang lama masih ada. Tapi dengan cara berhutang itu gak boleh. Kecuali dia memang betul-betul apa butuh. Hilang HP dia butuh untuk dagang online. Fadhol, pinjamlah. Silahkan. Kalau seandainya memang apa dibutuhkan. Makanya kalau seandainya kita itu gak ada kebutuhan hidup, tolong jangan meminjam. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW ini diingatkan oleh Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? Iyyakum wad-dain. Hati-hati oleh kalian berupa apa? Hutang. Hati-hati waspada. Kenapa? Fa inna awwalahu hammun. Hari pertama orang berhutang tuh kegundahan, gunda. Wa akhirahu harbun. Dan ujung-ujungnya peperangan, konflik. Bahkan orang yang berutang lebih ganas dibandingkan orang yang ngasih apa? Utangan. Masya Allah Pak. Ana bahkan ingat ada satu video kakek-kakek, Masya Allah. Datang orang, nagih apa? Utang. Kakek-kakek ini keluar dari rumahnya bawa golok. Lebih dahsyat lagi perangainya, orangnya nggak meminjam, berubah, watak itu berubah. Wa akhirahu harbun kata Umar. Ujungnya hutang itu harb, perang, konflik. Udah banyak banget sekarang kasus konflik antara orang yang berhutang dengan orang yang ngasih apa? Pinjaman. Itu banyak sekali. Dan bahkan di siang hari itu rasa takut, di malam hari itu gelisah. Ini sebagaimana kata Umar ibn Abdul Aziz, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan ad-dainu hammun bil-laili wa madhallatun bin-nahar. Hutang itu adalah kegundahan kita di malam hari dan kehinaan kita di siang hari. Jadi betul-betul merasa hina, merasa malu dan sebagainya. Maka jangan berutang kecuali memang darurat. Dan disebutkan sebagian ulama salaf itu benci untuk berutang. Benci banget. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang masalah hutang. Apa jawaban Imam Ahmad? La ara an yastadina ar-rajulu illa an yakuna lahu wafa. Aku tidak berpendapat seseorang itu boleh berhutang kecuali dia memiliki kemampuan untuk apa? Melunasi. Kalau kira-kira nggak mampu jangan berhutang. Nggak boleh hukumnya berhutang gitu. Itu kata Imam Ahmad. Berhutang boleh hanya khusus untuk orang-orang yang kira-kira mampu untuk apa? Bayar. Kalau nggak mampu bayar maka jangan apa? Berutang. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian bagian terakhir di sini insyaallah ini karena waktu anak terbatas ini anak langsung lagi kajian nanti insyaallah di Kota Bumi. Ada bahaya orang-orang, ini ancamannya ancaman keras untuk orang yang tidak mau lunasi apa? Utangnya. Yang pertama, jiwanya itu digantung oleh Allah karena masih ada apa? Utang. Jadi nggak diterima oleh langit. Nggak ke langit ruhnya. Digantung, Allah nggak nerima dia. Wallah, Allah nggak nerima. Gimana kalau Allah nggak nerima? Allah nggak nerima. Malaikat pun nggak mau buka kan? Merasa jijik mereka dengan orang-orang yang berutang nggak mau dibayar.
Na'udzubillah. Ini sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin, roh itu apa? Digantung oleh Allah, enggak akan dibukakan pintu langit, mu'allaqatun bidainihi. Sebabnya gara-gara apa? Utangnya, hatta yuqda'an. Sampai dilunasi utangnya selesai oleh ahli warisnya, maka baru apa? Dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah, orang mati syahid itu semua dosa diampunkan. Kecuali satu dosa. Dosa apa? Utang. Padahal tadi Anda katakan, berhutang hukumnya halal atau haram? Halal. Tapi ada dosanya ketika dia itu tidak bayar. Jadi hukumnya dosa, jadi haram gitu loh. Na'udzubillah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yughfar li syahidi kullu dzambin. Semua dosa orang mati syahid diampunkan semuanya. Illa dain. Kecuali satu apa? Utang. Itu yang mati syahid. Apalagi yang mati maksiat. Atau orang yang gak mati syahid. Dosa yang lain selain utang pasti gak diampunkan. Belum tentu ada jaminan diampunkan. Ini jaminan nih, diampunkan oleh Allah semuanya. Jaminan. Kecuali satu masalah. Apa? Utang. Itu nggak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah ya, Nabi mendapati seseorang, ini hadis disebutkan Salamah ibn al-Aqwa. Ketika ada satu jenazah meninggal, salah seorang di zaman Nabi SAW, salah seorang di zaman Nabi SAW itu meninggal. Ketika jenazahnya sudah dimandikan, disiapkan dan diletakkan untuk disolatkan, Nabi SAW itu mau jadi imam sholat jenazah. Ketika Nabi datang, Nabi nanya, la'alla ala sahibikum daina. Bukankah dulu dia pernah berhutang? Udah dilunasin belum? Apa kata para sahabat? Naam ya Rasulullah, alaihi dinaran. Iya ya Rasulullah, dia punya 2 dinar yang belum dia lunasi. Berapa hutangnya? 2 dinar, belum dia lunasi. Maka apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat, aku gak mau sholat. Nabi gak mau sholatin orang yang matinya ada utang, hatta cuma 1 dirham. Nabi gak mau sholat. Sallu ala sahibikum. Kalian sholat, aku gak mau. Abu Qatadah kasihan lah sama ini sahabat. Kalau seandainya dia ini gak diampunkan apa? Gak disolatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, innahuma alai. 2 dinar tadi aku yang tanggung. Insya Allah aku yang akan lunasi. Taib. Akhirnya Nabi sholatkan. Dikuburkan jenazahnya. Sampai esok hari. Nabi panggil Abu Qatadah. Apa kata Nabi SAW? Ma khabaru dinarain. Apa kabarnya 2 dinar kemarin? Lupa Abu Qatadah untuk lunasin. Ya Rasulullah, aku lupa dan sebagainya. Apa kata Nabi? Bayar sekarang. Diambil 2 dinar, dilunasi hutangnya ini sahabat. Apa kata Nabi SAW? Al-an baradat alaihi juluduhu. Sekaranglah baru kulitnya itu adem. Berarti sebelumnya dibakar oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ngeri gak itu? Itu alam barzakh. Belum hari kiamat. Alam barzakh udah kena. Apalagi hari kiamat. Maka tolong jangan sampai kita itu bermain-main dengan utang piutang. Wajib dibayar. Nabi gak mau. Bahkan orang yang berutang, kalau gak mau bayar, statusnya itu sarik. Kalau perempuan sarikah, pencuri. Dicap oleh Allah pencuri dia. Bukan orang penghutang. Bukan orang yang tukang hutang. Bukan. Langsung dinaikkan lagi derajatnya. Apa? Pencuri. Dinaikkan oleh Allah. Hukuman itu lebih diberatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana hadis Nabi kita SAW beliau mengatakan, ayyuma rajulin yadayyanu dainan. Tidaklah seseorang manapun dia itu hobinya berhutang dengan sebuah hutangan, wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu, dan dia ini di hatinya memang tekad untuk enggak bayar. Maka apa? Laki Allah sariqah. Dia akan jumpa kepada Allah Azza wa Jalla statusnya sarik, pencuri. Orang pencuri di dunia dipotong apa? Tangan. Di akhirat lebih dahsyat lagi hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu apa? Bermain-main dengan utang. Dan bahkan seseorang itu nggak bisa masuk surga sebabnya utang. Masuk surga pun, Masya Allah. Ini orang jihad ya, bukan cuma sekedar mati syahid. Kalau mati syahid doang itu istilahnya
Ini lebih dahsyat pengorbanannya. Apa hadis Nabi? Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi. Demi jiwaku yang di tangannya Allah Azza wa Jalla. Demi Allah yang jiwaku di tangannya Allah Azza wa Jalla. Ini Pak, sumpah ini. Ini sumpah. Maksudnya gimana? Kan kita sering kan dengar Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Nabi berdusta, Allah akan wafatkan Nabi. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Kalau Nabi berdusta akan apa? Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah yang betul. Bukan sumpah sambar geledek. Itu salah sumpah itu. Tapi antum jangan main-main dengan sumpah ini. Jangan main-main dengan sumpah ini. Ini sumpah ini walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ini kalau kapan antum berdusta pakai sumpah ini mati gitu. Makanya jangan main-main dengan sumpah. Ini Nabi ucapkan ini karena Nabi itu as-sadiqul masduq. Beliau itu enggak pernah berdusta. Beliau pasti apa? Jujur. Makanya apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya Allah Azza wa Jalla. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau ada seseorang terbunuh di jalan Allah, mati apa berarti? Mati syahid. Tsumma uhyiya. Kemudian Allah balikkan lagi rohnya, hidup lagi dia. Hidup lagi dia. Raga dia hidup lagi. Tsumma qutil. Terbunuh lagi, mati lagi. Mati apa berarti? Syahid berapa kali? 2 kali. Tsumma uhyiya. Allah balikkan lagi rohnya. Karena bisa mati suri, bisa nggak mati suri? Wallah bisa mati suri itu. Jantung itu udah nggak gerak lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa balikkan lagi. Allah letakkan lagi apa? Jantungnya. Allah balikkan lagi rohnya. Summa qutil. Ketiga kali apa? Terbunuh lagi. Berarti mati syahid berapa kali? 3 kali satu orang. Wa alaihi dain. Tapi masalahnya dia punya apa? Utang. Ma dakhalal jannah, maka dia nggak akan masuk surga, dipastikan nggak akan masuk apa? Surga, sebabnya utang. Itu 3 kali orang mati apa? Syahid. Bayangin, gara-gara utang nggak bisa. Makanya ahli waris wajib mendahulukan hutang sebelum pembagian apa? Warisan. Nggak boleh warisan dulu, utang nggak dipikirin, nggak boleh. Makanya nanti ada fikih waris. Itu kan insya Allah Pak Jinanang kan juga bahas ya di antum. Itu sebelum pembagian waris itu ada namanya wasiat. Ada sebelum wasiat itu ada namanya itu pengurusan apa? Jenazah, kuburannya, itu semua harus dilunasi. Kemudian utang, kemudian wasiat. Kalau itu udah beres semuanya, baru pembagian apa? Warisan. Kalau ternyata untuk utang aja habis warisannya, ya sudah nggak ada lagi apa? Waris. Maka ahli waris itu harus sadar. Kenapa Allah katakan Allah dahulukan utang dulu, nggak boleh warisan. Apa kata Allah? Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Warisan dibagikan tuh mim ba'di wasiyah. Kalau wasiat udah diberikan, wasiat ini itu nggak boleh untuk ahli waris. La wasiyat ahli waris, nggak boleh wasiat untuk ahli waris. Itu untuk non ahli waris, untuk tetangga kah? Dan itu paling banyak berapa? Sepertiga. Audain. Atau warisan itu dibagikan kalau seandainya hutang sudah dibayar. Ternyata untuk wasiat, untuk utang ternyata udah habis warisannya, peninggalannya. Maka tidak lagi ada apa? Warisan. Na'udzubillah. Makanya itu yang perlu kita ketahui. Maka ana ingatkan ada doanya solusi untuk orang berhutang. Apa doanya? Ini doa yang Nabi panjatkan setiap kali habis sholat atau sebelum salam. Sebelum salam, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnat Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ditambahkan lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan juga apa? Utang. Antum panjatkanlah kalau kita ada memiliki hutang, masih ada kredit kita, masih ada nyicil. Wallah doa ini. Sebelum apa? Salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Tapi istri Nabi penasaran. Kenapa Nabi sandingkan selalu antara utang dengan apa? Dosa. Ma'tham, maghram. Utang, dosa. Utang, dosa. Kenapa kok selalu disandingkan? Akhirnya Nabi jawab. Apa kata Nabi sallam? Innar rajula idza gharim thumma haddatha fakadzab. Seseorang itu kalau udah berhutang, biasanya dia itu ngomong dusta.
Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ngasih janji dia apa? Ingkar. Orang berdusta, dosa enggak? Dosa. Orang ingkar janji dosa enggak? Dosa. Itu gara-gara sebabnya utang. Terlalu banyak apa? Janji. Maka doa yang lain bisa kita juga panjatkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya. Masya Allah, Pak. Ini wallah ajib doa ini. Anda ingat kan? Doanya Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal sehingga aku tinggalkan yang apa? Yang haram. Pak, patokannya itu ikfini, cukup. Jadi, patokan bapak ibu mulai sekarang jangan nominal gaji. Banyak orang gaji itu 10 juta lebih. Jabatannya tinggi, status sosialnya tinggi, tapi masih korupsi. Bahkan yang korupsi itu, antum kalau mau tahu, lihatlah sejarah yang ada dari zaman ke zaman. Yang korupsi itu orang yang gajinya besar, jabatannya tinggi. Jadi jangan dikira Pak ya Bu, gaji kita tinggi, oh kita ini Masya Allah hidup tuh tenang. Enggak. Kalau dia nggak punya rasa cukup, nggak akan bisa. Setinggi apapun gaji dia. Makanya muncul korupsi 271 triliun. Muncul lagi yang lebih ngeri beberapa waktu lalu, 1 kuadriliun. Bahkan duit umat untuk haji pun dikorupsi. Wallah, yang korupsi ini orang yang ngurus agama. Antum kira mereka nggak digaji negara? Digaji. Wallah, ini orang digaji. Antum kira gajinya cuma 3 juta? Enggak mungkin. Lebih tinggi dari itu. Harusnya cukup, tapi kenapa nggak cukup? Kenapa dia masih korupsi? Sebabnya tidak ada rasa apa? Cukup. Makanya patokannya Allahumma kfini. Ya Allah, berikan saya apa? Rasa cukup dengan apa yang engkau halalkan. Patokannya itu. Pak, Bu, ana tahu banyak ustadz di pelosok sana gaji itu bawa UMR. Ini juga kezaliman kalau pondok lembaga pendidikan mampu untuk bayar di atas UMR tapi masih digaji bawa UMR, itu kezaliman. Itu apa? Zalim harusnya. Tapi ana tahu mereka ini orang-orang nggak ngeluh. Orang-orang apa? Tidak ngeluh. Dia ini akan berusaha untuk bantu. Bahkan orang ustadz ini dia nggak berhutang tapi dia bantu untuk orang apa? Berhutang. Kenapa? Dia merasa apa? Cukup. Kalau seandainya seorang ustadz itu mampunya cuma makan tahu tempe, dia nggak akan nyari daging sapi. Ini sebagian, na'udzubillah, sebagian awam itu maksain banget makan itu, Masya Allah, harus sapi, harus kambing, harus ayam. Makanya sebenarnya anak sarankan bapak ibu, kalau punya anak tolong masukkan pondok pesantren. Terbiasa untuk hidup sederhana itu wallah ajib. Nanti akan terbawa sampai apa? Tua, nggak banyak nuntut. Dan kalau bapak ibu punya anak laki-laki, nikahkan dia dengan wanita dari pondok, santriwati. Karena santri ini jarang banget ngeluh setahu ana. Jarang banget. Kalau orang-orang awam, ini salahnya pendidikan bapak ibu ya secara awam. Kalau siang, pagi, malam jangan ditanya, nak mau makan apa, tuh jangan. Nanti dia akan terbiasa untuk nuntut. Terbiasa untuk apa? Nuntut. Cukup kita sediakan, nak ini makanan, makan. Santri mana pernah ditanya sama ustadznya, mau makan apa? Lah kami semua makan. Makanan kami itu zen, Mbak. Sate, sayur terong. Sayur terong tok gitu ya, kami makan. Nggak ada lauk apa, nggak ada, Masya Allah. Ada makanan zen, ada, Mbak. Ayam. Tapi antum tahu, ayamnya santri gimana? 1 jempol. Tapi mereka nggak ngeluh. Yang lebih ajib lagi santri, Masya Allah. Kalau udah makan, itu nasinya segunung. Ayamnya 1 jempol. Yang lebih hebat, nasinya habis, ayamnya masih ada. Saking bersyukurnya santri. Wallah. Itu santri. Makanya itu bersyukur. Ustadz tuh kayak gitu. Setahu anda tuh kayak gitu. Bahkan mereka kondisi susah, mereka tuh makan bareng. Makan apa? Makan bareng. Antum susah, fadl, makan di rumahnya. Fadl. Apa yang anda makan, antum makan. Wallah, fadl, antum masuk. Itu kebiasaan para santri. Ini sebagaimana
orang-orang Asy'ariyin, bukan Asy'ari yang mentakwil sifat Allah, bukan. Asy'ari ini Abu Musa al-Asy'ari. Ada sahabat-sahabat dari kabilah Asy'ar. Abul Hasan al-Asy'ari itu termasuk kabilah itu. Tapi yang dipuji oleh Nabi bukan takwilnya, tapi sifat orang-orang Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat yang dari kabilah Bani Asy'ar. Disebut oleh Nabi SAW, innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang kabilah Bani Asy'ar, kalau makanan mereka udah mulai sedikit, maka apa? Mereka kumpulkan makanan itu dalam satu wadah. Mereka buat tikar itu, mereka bentangkan, mereka letakkan makanan mereka yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan jadi satu, mereka makan bareng-bareng. Itu ajibnya mereka. Makanya yang penting itu rasa cukup, bukan nominal gaji. Nggak apa-apa, seberapapun cukupkan, Masya Allah. Dan ini juga anak mau tekankan untuk bapak ibu-ibu, sebenarnya ini yang pernah anak alami. Anak ini nikah ketika kuliah. Walillahilhamdu wal minna, anak nggak pernah kekurangan sampai detik ini. Allah mudahkan. Zaman Covid, sebelum zaman Covid, memang susah-susah. Tapi ada caranya sebenarnya. Kalau kondisi kita lagi susah-susahnya ekonomi, Nabi itu udah ajarkan. Contoh makan. Kalau seandainya kita ini di dalam kakak kita itu ada 5 anggota. 4 anggota deh udah, 4 anggota. Semisal suami istri 2 anak gitu ya. Saran ana, jangan kita ini buat lauk itu untuk satu orang tuh satu, nggak usah. Porsinya kalau 4 anggota, kita porsinya, lauknya itu cukup apa? 2, tapi makan bareng. Insya Allah tuh cepat kenyang. Hadis Nabi itu jelas. Yang ngirit itu ngirit. Ayo soy, ngirit. Dan anak itu kondisi anak ketika awal-awal nikah tuh kayak gitu. Anak tuh nikah ketika kuliah, anak butuh nafkahin istri anak. Dan anak butuh memang nafkahin untuk istri anak. Walaupun anak memang udah ada pekerjaan, anak sambil dagang. Anak sambil dagang. Dagangnya anak tuh lucu pak waktu itu. Dagang anak tuh tas ibu-ibu. Tas emak-emak. Jadi pelanggan anak, customer anak itu ya emak-emak. Ya emak-emak. Anak jualan online dari dulu. Jualan online. Jadi sosial media. Anak jualan-jualan. Sampai detik ini anak jualan. Jualan anak kuliah. Jadi anak kuliah ketika anak kondisi lagi sulit. Anak ngomong ke istri anak, udah kita makan bareng. Jadi makan bareng. Kalau seandainya kita ini anak suami istri, kan 2 orang nih. Lauknya porsinya itu 1 aja. Ayam 1, nasinya cukup untuk 1 porsi, udah selesai. Tapi makan berdua, 1 wadah. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, akalna walam nashba. Kami ini makan, tapi nggak pernah kenyang. Kalau kita ditanya hal ini, apa kita jawab? Oh, cacingan. Kita jawab apa? Cacingan. Nabi beda jawabannya. Apa kata Nabi SAW? La'allakum taftarikun. Itu sebabnya kalian itu makannya pencar-pencar. 1 orang 1 lauk, 1 orang 1 porsi. Itu jangan kayak gitu kata Nabi. Istami'u ala ta'amikum wasamullah. Kalian tuh makan bareng 1 wadah, sebut nama Allah. Apa kata beliau? Ta'amul wahid yakfil itsnain. Makan 1 porsi cukup untuk 2 orang kalau dimakan bareng. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Makanan 2 porsi cukup untuk 4 orang dimakan apa? Bareng. Wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Makanan 4 porsi itu cukup 8 orang kalau dimakan apa? Bareng. Jadi makan tuh bareng. Jadi kita itu sekurang-kurangnya harta kita jangan hutang dulu. Coba disiasatin kayak gitu. Insya Allah yakin cepat kenyang. Makanya kami mondok itu makan tuh sering bareng pakai daun pisang. Pakai daun apa? Pisang. Nasi itu yang di dalam bos, apa namanya kalau di sini? Yang kayak macam wadah, yang warna merah biru itu apa namanya kalau di sini? Termos. Dalam termos itu Masya Allah. Padahal porsinya itu harusnya untuk beberapa santri yang udah diterka. Nggak habis, setengah pun enggak. Antum kalau nggak bisa coba lah nanti. Antum coba lah. Cepat kenyang. Cepat apa? Kenyang. Cepat kenyang Anda bilang. Cukup. Makanya santri itu di pondok kami itu mereka itu kami anjurkan beli nampan. Beli apa? Nampan. Habis ini bapak belilah nampan. Ibu-ibu juga beli nampan. Makan tuh pakai apa? Nampan. Apalagi Masya Allah. Ana ingin tekankan juga dari cara seperti itu Nabi ngajarkan kita tuh untuk apa? Romantis. Nabi itu makan tuh selalu 1 wadah dengan Aisyah. Bahkan lauknya pun sama. Nabi makan daging yang ada tulangnya. Nabi biarkan Aisyah makan dulu. Habis itu Nabi ambil, Nabi cari bekas gigitannya siapa? Aisyah. Wallahnya romantis. Ibu-ibu pernah nggak digitukan? Enggak kan? Karena makannya apa? Sendiri.
sendiri. Makanya makan itu satu, apalagi setelah makan, masya Allah. Ada satu hal, ini penting banget. Apa kata Rasulullah? Idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian selesai makan, fala yamsah yadahu, jangan dulu diusap tangannya, jangan dulu dicuci. Sampai kapan? Hatta yalaqaha, sampai dia jilat tangannya, atau yul'iqaha, atau dia nyuruh orang untuk apa? Jilat. Suruh aja, Pak, Dek, jilat. Ibu pernah nggak digituin? Nggak kan? Buatlah nanti. Fadal. Ayo. Praktekkan nanti. Wallah praktekkan. Ana yakin emak-emak itu langsung apa kesemsem. Kayak pengantin baru. Kayak pengantin apa? Baru. Coba lah, nggak percaya. Coba nanti, Pak. Antum makan satu piring berdua dengan istri. Habis makan, antum apa? Dek, jilat. Antum kan udah tahu nih, ibu-ibu kan udah tahu hadisnya. Udah, sampaikan aja, Dek, jilat, masya Allah. Iya, antum praktekkan sama istri antum. Jangan bola antum makan kita bareng, masya Allah. Antum makan, Ustadz, jilat Ustadz. Antum nyuruh anak jilat, wallah, gak bisa, gak bisa. Sama istri antum lah, sama istri. Itu insya Allah ekonomi Allah akan cukupkan. Ekonomi kita Allah akan apa? Cukupkan. Jadi ala kulli hal, yang penting bagi kita ini terakhir adalah merasa apa? Cukup, atau namanya qanaah. Apa? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Jadi kita nggak butuh hal-hal seperti itu. Naam. Doa yang lain, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi. Ya Allah, qanaahkanlah hati saya terhadap apa yang kau rezekikan untuk saya. Makanya hadis Nabi itu jelas. Ini terakhir kita. Waktu anak tinggal bentar lagi. Beliau mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalitha." Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan cari yang keberapa? Ketiga, karena nggak puas. Iya, orang punya harta banyak nyari yang lain, harta banyak nyari yang lain, punya kendaraan A nyari lagi, punya motor A nyari lagi, punya rumah A nyari lagi, terus kayak gitu, nggak akan pernah apa? Puas. Caranya itu punya qanaah. Punya apa? Qanaah. Itu rasa apa? Cukup. Ini yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebih Ana mohon maaf, nggak usah tanya jawab, Pak ya. Ini udah jam 6. Ana soalnya masih ada lanjut perjalanan lagi. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Amin rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah azza wa jalla, yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan Ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan Ana doakan mudah-mudahan koperasi ini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Karena ini memang murni bantuan untuk kaum muslimin, untuk antum semuanya, dan ini insya Allah ladang pahala semua. Isinya ladang apa? Pahala. Antum silahkan bantu. Tapi ini tiap bulan ada nggak nabung di sini? Ada. Antum tabung sebanyak-banyaknya. Tujuannya, niatnya bukan cuma nabung, untuk bantu kaum muslimin. Antum tabung. Karena hak antum nggak hilang. Karena hak antum itu tercatat. Berapa jumlah nominal uang antum itu tercatat. Antum masukkan saja sebesar-besarnya. Silakan. Karena tujuannya antum tahu, ini harta kita dipakai untuk kaum muslimin. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.